Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Harapan saya semoga kita bisa bertemu dengan Tuhan hari ini di dalam video yang Bapak Ibu Saudara sekarang sedang lihat ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada kita apa yang dimaksud dengan murid. Definisi apa seorang murid itu di dalam Alkitab, apa arti dari murid menurut Alkitab. Jadi kita belajar pengertian, definisi yang benar dari kata murid menurut Alkitab. Puji Tuhan, dan saat ini saya akan melanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya. Saya akan meneruskan video yang beberapa waktu itu tentang definisi murid, dan sekarang saya akan maju kepada topik atau judul pembahasan kita pada saat ini adalah apa itu pemuritan ya. Ini adalah istilah yang sudah kita dengar, yang sering kita dengar. Pemuritan, apakah itu? Ya, pemuritan. Seperti apakah prosesnya? Bagaimanakah jalannya? Bagaimanakah prakteknya dan lain sebagainya? Dan hari ini saya akan menyampaikan sedikit, mungkin tidak banyak, tetapi harapan saya juga walaupun sedikit bisa paling tidak menambah pengetahuan kita ya. Ya, pemuritan adalah proses menolong seseorang untuk bertumbuh menuju kedewasaan di dalam Kristus. Saya ulang, pemuritan adalah suatu proses menolong seseorang untuk bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Di dalam video saya beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah menyampaikan, saya sudah upload video tentang ciri-ciri bertumbuh di dalam Kristus, dan itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana. Ciri-ciri bertumbuh di dalam Kristus. Ya, jadi orang yang bertumbuh itu memang dia harus bertumbuh. Orang yang benar, orang yang normal, dia harus bertumbuh. Kalau orang itu tidak bertumbuh, berarti dia ada sesuatu sehingga membuat dia tidak bisa bertumbuh, atau kalau ada kelainan, atau kalau ada cacat, atau ada apapun juga yang mungkin menyertai atau sebagai penyakit bawaan sehingga menghalangi pertumbuhan. Kedewasaan maksudnya adalah kita memahami orang itu bertumbuh dewasa, bertumbuh besar. Ketika kita bertemu dengan bayi itu dia tidak akan selama-lamanya bayi, tapi dia akan bertumbuh menjadi besar, ya toh. Dia bertumbuh besar, dia menjadi balita 5 tahun, dia bertumbuh kemudian menjadi anak-anak, kemudian dia bertumbuh kembali menjadi remaja, pemuda, dewasa, menua ya, lansia dan lain sebagainya, kemudian kembali kepada Tuhan ya, disebut dengan meninggal. Nah, itu adalah proses pertumbuhan ya. Itu sudah saya jelaskan semua di dalam video saya tentang ciri-ciri bertumbuh di dalam Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa lihat di video itu. Nah, pada sesi ini saya ingin bicara apa itu pemuritan ya. Tadi saya bilang bahwa pemuritan adalah suatu proses. Kalau ini suatu proses berarti ada tahapan-tahapan tertentu yang mesti dilewati. Ada waktu-waktu yang mesti dilewati. Nggak bisa instan, nggak bisa langsung jadi, nggak bisa istilahnya semudah membalik telapak tangan. Pertumbuhan itu suatu proses. Ketika pemuritan itu dilaksanakan di dalam sebuah komunitas Kristen, bisa di gereja, di persekutuan, doa,
di komunitas sel maupun pribadi. Tetap yang namanya pemuritan itu dia adalah suatu proses. Tidak bisa kita datang kepada orang sekali bertemu, kita ngomong 10 menit, setengah jam, 1 jam, lalu kita berharap segera menjadi tanda petik manusia baru atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak bisa. Itu memerlukan proses, dan prosesnya itu bisa cepat tapi juga bisa lambat. Ya, tergantung dari Roh Kudus ya yang mengerjakan dalam diri orang itu. Kedewasaan maksudnya bertumbuh di dalam pengetahuan dan keterampilannya menjalani hidup Kristiani. Jadi di dalam proses pertumbuhan itu, dia nanti akan bertumbuh dewasa. Dia akan bertumbuh dewasa. Ya. Dewasa dalam hal apa? Di dalam pengetahuannya tentang firman. Jadi orang yang dimuridkan, dia tentunya akan diberikan materi tentang firman Tuhan. Nah, harapan apa yang didapat setelah itu? Yaitu bertumbuh di dalam pengetahuan tentang firman Tuhan dan keterampilannya menjalani hidup Kristiani. Ini penting, sebab pengetahuan firman Tuhan itu membawa orang terampil menjalani hidup kekristenannya. Kita dimuridkan oleh seorang kakak rohani misalnya seperti itu, atau seorang gembala, atau seorang penatua. Orang yang memuridkan kita dengan tujuan adalah kita bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan, tetapi juga bukan hanya bertumbuh di dalam firman Tuhan, tetapi kita terampil mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya menumpuk pengetahuan tentang firman Tuhan di kepala, tapi tidak pernah praktek. Tidak terampil ketika ada pergumulan hidup, kemudian seharusnya dia tetap kuat, tapi justru dia menjadi lemah. Ketika menghadapi kebimbangan dan keraguan, justru bukan iman, tapi kekhawatiran dan lain sebagainya. Jadi dia tidak terampil. Pemuritan itu mendidik orang untuk terampil ya. Mendidik orang untuk terampil menjalani hidup kekristenannya di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendefinisikan pemuritan, maka kita bisa memasukkan definisi dari pemuritan meliputi apa saja. 1, pengajaran. Kemudian pelatihan, pengajaran tentang firman Tuhan ya. Kemudian pelatihan. Pelatihan apa? Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bisa mempraktikkan iman dan lain sebagainya ya. Kemudian ada pembimbingan, ada pengawasan, kemudian menuntun untuk memastikan peserta pelatihan mencapai tujuan kedewasaan di dalam Kristus. Ini yang dicapai oleh semua sesi pemuritan ya, yaitu kedewasaan di dalam Kristus melalui pembimbingan, melalui pelatihan, melalui pengawasan, yang semuanya itu ditujukan untuk menuntun seseorang mencapai tujuan, yaitu kedewasaan rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa itu pemuritan? Pemuritan dari kata bahasa Inggris ya, disciple. Tulisannya adalah DISCIPLE, disciple ya. Disciple.
Nah, saya bisa susun disciple itu atau pemuritan itu menjadi sebuah akronim ya. D-nya itu apa? Duty of every believer. Duty of every believer artinya adalah pemuritan itu adalah tugas semua orang percaya. Tugas semua orang percaya. Jadi kita semua punya tugas untuk membimbing orang lain. Membimbing orang lain untuk orang lain bisa bertumbuh di dalam kedewasaan di dalam Kristus. Ketika kita membimbing orang lain, kita sendiri pun juga harus sudah dewasa. Ya. Jadi D, disciple, D yang pertama adalah duty of every believer, tugas setiap orang percaya. Kemudian I, investing in individuals, berinvestasi di dalam individu masing-masing. Artinya adalah kita sebagai orang yang memuridkan orang lain, kita juga berinvestasi dalam diri kita sendiri. Apa itu? Ya, pengetahuan tentang firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membimbing orang lain tapi kita tidak tahu tentang firman Tuhan? Bagaimana kita bisa membimbing orang lain sementara kita tidak tahu apa yang kita pakai, materi apa yang kita pakai untuk membimbing orang lain? Alkitab sudah cukup Bapak Ibu Saudara untuk membimbing orang lain ya. Banyak sekali kebenaran di dalam Alkitab yang bisa kita pakai, yang menjadi berkat buat kita sendiri, juga kita bisa pakai untuk membimbing orang lain di dalam pemuritan. Kemudian S, dari kata disciple, S, systematic approach ya. Maksudnya adalah gunakan pendekatan yang sistematis. Nggak bisa langsung dihantam begitu saja. Artinya nggak bisa langsung saya datang kepada saudara, saya datang kepada Anda, kemudian saya berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau kamu nggak bertobat, masuk neraka. Ya, ini bisa dilakukan kalau ini waktu zamannya Yohanes Pembaptis ya. Tapi kalau sekarang seperti itu, bahkan kalau kita ngomong kepada orang Kristen sendiri pun, maka dia bisa marah. Mentang-mentang siapa kamu kok bisa ngomong seperti itu sama saya? Pasti kan seperti itu. S, systematic approach, pendekatan yang sistematik. Artinya adalah pakailah hikmat ya, mendekati orang pakailah hikmat. Kata C di dalam disciple, concentration of effort. Concentrations of effort artinya adalah pemuritan itu dilakukan dengan sepenuh hati ya. Usaha yang sepenuh hati, pendekatan yang sepenuh hati, artinya ya harus yakin, nggak boleh bimbang, harus yakin dengan sepenuh hati, jangan bimbang, mohon kepada Tuhan kekuatan dan hikmat sehingga kita bisa memuridkan orang lain, kita bisa membimbing orang lain untuk bertumbuh dalam Kristus. Tapi harus ingat ya, kita sendiri juga harus sudah bertumbuh dalam Kristus. Jangan sampai justru kita yang dimuridkan sama orang lain. Seringkali saya jumpai itu ada orang yang tanda petik memuridkan orang lain ya. Tapi begitu dilihat, ternyata malah dia sendiri yang dimuridkan oleh orang yang akan dimuridkan tadi. Jadi akhirnya kebalik ya, harus dengan usaha yang sepenuh hati. Disciple, kata I ya, instructing, inspiring. Artinya adalah gunakan metode mengajar yang benar. Gunakan metode mengajar yang benar. Ada metode beberapa yang bisa dipakai, bisa melalui ceramah, bisa melalui diskusi tanya jawab, ada yang melalui metode, kalau zaman sekarang melalui media online ya, melalui
media online. Nah, itu kita bisa pakai itu, yang menginspirasi ya, bisa menginspirasi orang untuk bertumbuh di dalam Kristus. Kita sudah melakukan pemuritan itu. Sama seperti saya sekarang, tanpa saudara sadari saya sedang memuridkan. Saya sedang memberikan sesi pemuritan kepada Bapak Ibu Saudara ya, yang menonton video ini. Banyak metode yang bisa dipakai sehingga kita bisa pakai berbagai metode, goalnya untuk orang lain tahu ya, orang lain tahu bagaimana bertumbuh di dalam Kristus. Disciple, kata P di dalam disciple, potential of multiplication, pelipat gandaan yang potensial. Artinya harapan kita supaya usaha kita, pergumulan kita di dalam kita memuridkan orang lain membuahkan hasil ya. Paling tidak orang itu berubah pandangan hidupnya, berubah pengertiannya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak yakin menjadi yakin ya. Itu seperti itu. Kemudian disciple, kata L, learner ya, kata L itu adalah learner. Apa artinya? Dia adalah pembelajar. Pemuritan harus memiliki dimensi belajar dan yang bersedia belajar. Ketika dalam sesi pemuritan harus seimbang. Orang yang memuridkan harus belajar, orang yang dimuridkan juga harus belajar. Dua-duanya harus belajar ya. Dua-duanya harus belajar. Kemudian E di dalam kata disciple, every believer can be trained. Artinya adalah setiap orang percaya bisa dilatih. Yakinlah bahwa setiap orang percaya itu bisa dilatih. Saya pun juga dimuridkan oleh orang lain ya. Jadi kita saling memuridkan. Kita adalah murid-murid yang saling memuridkan satu dengan yang lain. Banyak metode yang bisa dipakai, dan pemuritan itu tujuannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara adalah bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Itu tujuan dari pemuritan. Baik, seperti itu Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.